Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ya Allah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'anihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sekalian rahimahullah, pertama-tama puji serta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam nikmatnya kepada kita semua. Terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, sehingga dengan berbagai macam nikmat yang Allah berikan itulah syukur alhamdulillah pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini kita masih dapat melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita ini mendapatkan barakah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sholat beriringan salam senantiasa tercurah kepada junjungan alam, pemimpin kita, suri tauladan kita, manusia yang paling termulia di antara manusia. Tidak lain dan tidak bukan beliau adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya yang telah menuntun umatnya dari zaman jahiliyah hingga zaman yang penuh dengan cahaya keimanan. Semoga kita semua bagian dari mendapatkan syafaat dari beliau pada yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Melalui kisah yang ini kami berwasiat kepada jamaah semua, khususnya kepada diri kami pribadi, untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan segala apa yang diperintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini jamaah sholat Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap bulan Agustus tiba, seluruh penjuru negeri bergelut merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Bendera merah putih berkibar, perlombaan digelar, dan suara merdeka menggema di mana-mana. Namun, sebagai umat Muslim yang cerdas, kita harus melihat momentum Agustusan ini bukan hanya sekedar perayaan seremonial semata. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini Al-Fakir ingin menyampaikan sebuah tugas singkat dengan tema makna hati Agustusan dalam Islam. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, ada 3 poin penting yang harus kita renungkan dalam memaknai Agustusan dari sudut pandang Islam. Yang pertama, kemerdekaan adalah nikmat Allah yang wajib disyukuri. Kita harus sadar bahwa kemerdekaan Indonesia bukan sekedar hadiah dari penjajah dan bukan pula semata-mata hasil strategi perang manusia.
Para pendiri bangsa kita secara sadar menuliskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebutan atau konsep untuk sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dikenal dengan istilah tauhid. Konsep ini menegaskan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi fondasi utama dalam agama Islam. Islam mengajarkan kita untuk selalu bersyukur atas segala nikmatnya, termasuk nikmat bebas dari belenggu penjajahan. Secara spiritual, kemerdekaan nasional menjadi sarana bagi seorang muslim untuk beribadah dan taat kepada Allah tanpa tekanan dari penjajah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'adzana rabbukum la yusaqqatum la tazidanakum wa la kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhan memakmurkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu kufur atau mengingkari nikmatku maka pasti azabku sangat pedih. Cara terbaik bersyukur kemerdekaan ini adalah dengan menjaga kedamaian, meningkatkan ketakwaan, menjauhi maksiat dan memperkuat persatuan, berperan aktif membangun bangsa, menjaga keadilan dan merawat persatuan sesuai dengan prinsip kubur bangun minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Yang kedua yaitu menghargai dan mendoakan jasa para pahlawan. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini ditebus oleh darah, air mata dan nyawa dari para pejuang terdahulu. Salah satu yang termasuk dalamnya adalah para ulama, para kiai dan para santri. Menghormati dan mendoakan para pahlawan yang telah berkorban nyawa untuk bangsa, sejalan dengan ajaran Islam yang menganjurkan umatnya untuk mengenang jasa para soleh dan syuhada. Hadis riwayat Abu Dawud, Rasulullah SAW pernah bersabda, la yaskurullah man la yaskurun nas. Tidak dikatakan bersyukur kepada Allah bagi siapa yang tidak mau berterima kasih kepada manusia. Tugas kita di bulan Agustus ini bukan hanya bersenang-senang, melainkan menyisipkan doa di setiap hidup kita untuk para pahlawan bangsa agar pengorbanan mereka dinilai sebagai syahid di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir dan yang ketiga, merdeka lahiriah dan merdeka batiniah. Apa makna merdeka yang sesungguhnya bagi seorang muslim? Merdeka bukan berarti bebas berbuat maksiat atau bebas berbeda sesama manusia. Merdeka yang hakiki adalah kemerdekaan batiniah, yaitu ketika hati kita bersih dari penghambaan kepada makhluk, harta, jabatan atau hawa nafsu, dan murni hanya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan tujuan penciptaan manusia dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan utama penciptaan dunia manusia yaitu agar mereka tunduk, taat dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita takut berbuat kurang karena merasa diawasi oleh Allah, disitulah kita menjadi manusia yang merdeka dari keadaan duniawi. Para jamaah sholat Jumat, masjid Al-Aqsa dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan dari semua ini yaitu perayaan Agustusan dan hari kemerdekaan dalam Islam pada dasarnya adalah boleh dan sangat dianjurkan karena merupakan wujud rasa syukur atas nikmat Allah, mengenang jasa pahlawan dan menjaga persatuan. Inti sari pandangan ini berbagi menjadi aspek ibadah dan muamalah sosial. Mari kita jadikan bulan Agustus ini sebagai momentum refleksi diri, isilah kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Belajarlah dengan tekun, bekerjalah dengan jujur, jauhi narkoba dan perjudian, serta tingkatkan ibadah kita. Jangan sampai kita merdeka secara fisik, namun hati kita masih terjadi oleh kemalasan dan kemaksiatan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga bangsa Indonesia, meningkatkan keberkahan dari negeri ini, dan menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa pandai bersyukur. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah tugas yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني منكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ibadallah, أوصيكم وإياي بتقوى الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة ويقضي الحاجة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا مصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمرون بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم ويذكركم واذكروه على إيمان يذكركم وذكروا الله أكبر. الصلاة